Ilmu syariat Islam dalam arti luas atau umum dan dalam arti sempit atau khusus. Yang pertama, hukum Islam. Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hukmu, merupakan bentuk masdar dari hakama yahkumu. Al-hukmu merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah al-ahkamu. Dari akar kata tersebut melahirkan kata al-hikmah, yang artinya kebijaksanaan. Maksudnya orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang bijaksana. Dari akar kata tersebut juga melahirkan kata al-hakamah, yang artinya kendali atau kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengekang atau mengendalikan seseorang dari hal-hal yang dilarang. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Kata ini memiliki makna ambigu, bisa berarti asy-syariah al-islami, bisa juga berarti al-fiqh al-islami, tergantung pada konteks apa kata tersebut digunakan. Yang kedua, syariah dalam arti luas atau umum. Syariah secara etimologi berarti jalan lurus, mata air, jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai. Adapun secara etimologi berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Yang ketiga, syariah dalam arti sempit atau khusus. Syariah dalam arti sempit berarti norma-norma atau hukum-hukum yang mengatur sistem tingkah laku atau amaliyah manusia baik secara individu maupun kelompok. Merupakan hukum yang diwahyukan oleh Allah yang terdapat secara langsung dalam Al-Quran maupun Sunnah. Keempat, tujuan syariah. Secara umum, tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam secara umum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan dan kebaikan hidup manusia yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Kepentingan manusia ini terbagi menjadi 3, yaitu kepentingan primer, kepentingan sekunder, dan kepentingan tersier atau pelengkap. Yang pertama, kepentingan pokok adalah kepentingan yang mutlak dibutuhkan oleh setiap manusia dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup. Yang kedua, kepentingan sekunder adalah kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar manusia tidak mengalami kesulitan. Artinya, jika kepentingan itu tidak terpenuhi secara maksimal dalam kehidupan manusia, maka tidak akan merusak tata kehidupannya, hanya mengakibatkan kesulitan. Yang ketiga, kepentingan tersier atau pelengkap adalah kepentingan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kesulitan dalam hidup, apalagi merusak tata kehidupan manusia. Apabila terpenuhi ketiga kepentingan di atas akan memberi kesempurnaan. Dalam hidup manusia. Ketika manusia sanggup memenuhi kepentingan primer, sekunder, dan tersier. Fiqh dalam bahasa Indonesia adalah fikih. Secara etimologi diambil dari bahasa Arab, yaitu al-fahm, yang artinya kurang lebih adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja, atau diambil dari kata al-fahmud daqiq, yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Adapun secara terminologi, berarti ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata
yang diambil atau disimpulkan dari dalil-dalil secara terperinci. Fikih merupakan hukum Islam yang istinbat atau disimpulkan oleh para fuqaha atau ulama ahli ilmu fiqh dari nas Al-Quran dan Sunnah. Ruang lingkup ilmu fiqh yang pertama adalah ibadah, ialah hukum-hukum. Yang pertama ibadah, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhannya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, al-ahwal al-syahsiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan aturan keluarga seperti pernikahan, perceraian, pemeliharaan anak, warisan, wasiat, dan lain-lain. Yang ketiga, muamalah madaniyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, hak milik, perjanjian, utang piutang, dan lain-lain. Yang keempat, muamalah maliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan milik bersama, baik masyarakat kecil atau besar seperti negara. Yang kelima, hudud dan ta'zirat, hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan dan hukum yang diberikan. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah jinayah dan uqobah. Yang keenam, ahkamu qada atau ahkamu murafaat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan tata cara pengajuan perkara di depan pengadilan. Yang ketujuh, ahkamu dusuriyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata negara. Yang kedelapan, ahkamu dauliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara negara. Adapun perbedaan antara syariah dan fiqh, yaitu syariah yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, termasuk di dalamnya akidah, akhlak, dan lain-lain. Sedangkan fiqh, ruang lingkupnya terbatas pada hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut al-ahkam al-amaliyah.